Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 811 sampai bab 820. Tentu saja, saya sedang berbicara tentang Brandon yang memiliki tempat itu. Mendengar itu, Catherine menjadi sangat bingung ketika dia melihat wanita lain mengeluarkan ponselnya. Bagaimanapun, Brandon adalah orang terkenal di sini yang memiliki beberapa klub malam di daerah tersebut. Jika wanita ini benar-benar mengenal Brandon, maka Catherine tahu bahwa dia berada dalam banyak masalah. Meskipun benar bahwa Catherine seharusnya tidak mudah ketakutan sebagai anggota keluarga Yaleman. Jika dia hanya mengandalkan Yaleman untuk menghadapi situasi ini, Lady Yaleman pasti akan menegurnya karena menyebabkan masalah bagi keluarga mereka, meskipun situasi dapat dengan mudah diurus. Memahami itu, Catherine tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain menyerah. Dia benar-benar tidak memiliki keberanian untuk menggunakan nama keluarga Yaleman untuk masalah kecil seperti itu. Meskipun dia tahu bahwa putrinya kemungkinan besar tidak bersalah, Catherine benar-benar tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan. Silakan dan panggil dia, kata Geralt keras-keras. Wanita itu terkejut ketika dia mendengar ini. Apakah kamu ragu aku mengenalnya? Baik. Aku akan menelepon sekarang, gerutu wanita itu sambil mengetuk teleponnya sebelum meletakkannya di telinganya. Catherine sangat gugup sehingga dia segera memelototi Geralt sebelum berteriak, diam dan minggir. Apa yang bahkan kamu tahu? Setelah itu, dia berbalik untuk melihat wanita itu sebelum berkata, Kak, kita bisa mendiskusikan ini secara damai. Bagaimana dengan kompensasi? Kami akan membayar kerusakannya. Nah, itulah yang ingin saya dengar. Karena Anda menyarankannya, hanya $1.500 sudah cukup. Jawab wanita itu, sambil menggertakkan giginya. Catherine kemudian menjawab, baik, $1.500, itu pasti tidak baik-baik saja. Kita seharusnya tidak membayar mereka. Bu, teriak Bea dengan nada cemas. Kamu tidak, kurasa aku akan menelepon saja kalau begitu, kata wanita itu dengan angkuh. Kesombongannya telah meningkat ke tingkat yang baru sekarang setelah dia tahu bahwa Catherine telah sepenuhnya ditundukkan. Lagi pula, bagaimana seorang pengendara skuter bisa dibandingkan dengan seseorang yang mengendarai BMW? Aku sudah bilang aku membayar, jawab Catherine tanpa daya, tepat ketika dia akan mentransfer uang kepada mereka menggunakan ponselnya. Beberapa orang yang melihat menunjuk ke arah gerbang komunitas sebelum berteriak. Hei, lihat ke sana. Mobil baru itu terlihat sangat menakjubkan. Segera, banyak orang lain mulai berseru ketika mereka melihat BMW seri 7 baru melaju menuju gerbang komunitas. Model itu sepertinya berasal dari luar negeri. Saya kira harganya setidaknya $14.000. Betapa mewahnya. Saya tahu, mobil yang benar-benar indah. Ketika semua orang terus berbicara dengan penuh semangat tentang mobil itu, Geralt merasa bahwa Philip adalah orang yang sangat efisien. Lagi pula, dia baru saja memberi perintah belum lama ini. Namun disinilah mobilnya. Mobil berhenti begitu tiba di pintu masuk gerbang komunitas. Dan keluarlah seorang pria yang mengenakan sepatu bot kulit yang tampak berusia sekitar 40 tahun. Melihat kerumunan orang yang berdiri di sana, dia kemudian bertanya, maaf, tapi bagaimana saya bisa sampai ke unit 2 gedung 12? Unit 2 itu unit kita, kata Catherine segera. Ah, itu membuat segalanya lebih mudah. Saya di sini untuk mengantarkan mobil. Tolong tunjukkan saya jalan ke unit Anda jika tidak terlalu merepotkan. Jawab pria itu dengan sangat sopan. Mungkinkah Anda Tuan Farewell? Tanya pasangan itu dari sebelumnya dengan nada terkejut. Memang. Aku. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kata Mer. Farewell sambil tersenyum. Kamu mungkin tidak tahu siapa kami. Tapi kami pasti tahu siapa kamu. Anda Tuan Farewell, ketua markas BMW di Weston. Menggunakan koneksi kami dengan Brandon, kami membeli BMW seri 5 kami dari salah satu asisten manajer toko Anda.
Jawab wanita itu sambil tersenyum pada orang luar biasa yang berdiri di depannya. Tuan Farewell dapat dengan mudah dianggap sebagai salah satu tokoh paling kuat di seluruh Yanken. Meskipun agak tidak masuk akal untuk berasumsi bahwa dia akan tahu siapa Brandon, wanita itu tetap menyebutkannya untuk berjaga-jaga. Baiklah kalau begitu. Terima kasih atas dukungan Anda. Jawab Mer. Farewell sambil mengangguk padanya. Sangat jelas dari reaksinya bahwa dia tidak tahu siapa Brandon itu. Dia mungkin bahkan tidak tahu siapa manajer toko itu. Apalagi asisten manajer toko yang dibicarakan wanita itu. Apakah Philip yang menyuruhmu menurunkan mobil? Tanya Geralt sambil berjalan menuju Mer. Farewell. Tangan kanannya disaku. Mendengar pertanyaan Geralt, Tuan Farewell langsung terkejut. Setelah mengamatinya dari ujung kepala hingga ujung kaki, Tuan Farewell kemudian menjawab dengan nada hormat. Memang benar. Dia menyuruh saya untuk mengantarkan mobil itu ke seorang wanita muda bernama Bea Yaleman. Saya sudah menyelesaikan semua formalitas lain yang diperlukan. Mer Farewell kemudian tersenyum pada Geralt. Ini pasti orang yang Mer Hotges katakan bahwa dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namanya. Lagi pula, tidak mungkin pemuda lain seusianya bisa berkenalan dengan sosok misterius seperti itu. Bea itu putriku. Kami tinggal di alamat itu juga, kata Catherine dengan heran. Ah, kalau begitu, bisakah Denzel Yaleman menjadi bagian dari keluargamu juga? Tanya Tuan Farewell. Dia adalah ayah saya. Jawab Bea. Saya melihat, maka mobil ini resmi menjadi milik Anda sekarang, Nona Yaleman. Seseorang menyuruhku untuk menyerahkan mobil itu padamu. Berikut adalah semua dokumen dan sertifikat yang lengkap dan diperlukan. Bisakah Anda memeriksanya untuk memeriksa apakah informasinya benar? Kata Mer Farewell sambil menyerahkan kunci mobil kepada Bea beserta satu set dokumen. Membaca mereka, dia menyadari bahwa tidak ada kesalahan. Mobil itu benar-benar miliknya sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang bisa membelikan kita mobil mewah seperti itu? Tergagap Catherine dalam kegembiraannya. Tuan Farewell sendiri tidak menjawab pertanyaannya. Sebagai gantinya, dia berjalan ke Geralt sebelum membagikan kartu namanya dan berkata, "Ini kartu nama saya, Pak. Tolong jangan ragu untuk menelepon saya jika Anda membutuhkan bantuan." Dia sangat tahu bahwa Geralt bukan orang biasa. Karena itu, wajar baginya untuk ingin masuk ke buku-buku bagus Geralt. Setelah menyerahkan kartunya, dia minta diri sebelum pergi. Ya Tuhan, apakah mobil itu benar-benar milik kita sekarang? Ini bagus, kata Catherine. Tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Pasangan itu sendiri sudah pucat saat mereka saling bertukar pandang. Sementara mereka bermaksud memeras Bea dan ibunya untuk berpikir bahwa mereka benar-benar mengenal sosok yang begitu kuat. Menyadari bahwa mereka tidak dapat melanjutkan rencana mereka, mereka segera masuk ke mobil mereka, bersiap untuk pergi. Sekarang tunggu sebentar, jangan bilang kalian berdua berencana pergi. Begitu saja, ejek Geralt saat dia melihat pasangan itu. Apalagi yang kamu mau? Anda tidak perlu memberi kami kompensasi lagi, bentak wanita itu. Oh, kita tidak perlu memberi kompensasi. Apakah itu yang masih Anda mainkan? Bahkan jika Anda baik-baik saja dengan goresan di mobil Anda, skuter Bea masih mengalami sedikit kerusakan. Sudah waktunya untuk membicarakan kompensasi yang Anda berutang padanya, kata Geralt sambil maju selangkah. Kamu tidak perlu membayar banyak sebenarnya. Hanya $15.000. $15.000. Teriak orang-orang di sekitar mereka kaget. Suami dan istri itu sendiri sekarang menatapnya dengan mata terbuka lebar. Tentu saja. Jika Anda memilih untuk tidak membayar kami, saya dapat menelepon Tuan Farewell untuk kembali ke sini kapanpun saya mau. Dia seharusnya tidak terlalu jauh. Kamu juga bisa memanggil Brandon milikmu itu jika kamu mau. Tidak. Mari kita bahas masalah ini lagi dengan baik. Jawab pria itu. Ketakutan. Dia punya alasan untuk begitu takut. Bagaimanapun, Tuan Farewell adalah sosok yang sangat kuat. Terlebih lagi, dia telah memperlakukan Geralt dan dua wanita lain bersamanya dengan sangat hormat sebelumnya. Pria dan istrinya pasti tidak akan lolos semudah itu jika Tuan Farewell dipanggil lagi. Bahkan jika mereka benar-benar memanggil Brandon, mereka hanya akan diberi pelajaran satu kali. B, bisakah kamu menurunkan angkanya sedikit? Kami. Oh, maukah kamu melihat itu?
Jariku bergerak sendiri, kata Gerald sambil mulai memutar nomor di kartu. Kami akan membayar. Kami akan membayar, kataku. Dari menjadi pemeras menjadi diperas. Pilihan apa yang dimiliki pria itu selain membayar kompensasi yang tidak masuk akal? Setelah dengan canggung mentransfer uang ke rekening Bank Catherine, mereka meminta maaf kepada Bea sebelum bergegas pergi begitu Gerald mengizinkan mereka pergi. Bea, ayo parkir skuter di bawah. Aku akan mengemudikan mobilnya juga, kata Catherine sambil memegang kunci mobil dengan gembira. Sebelum memasuki mobil, dia merampas kartu nama Mer Farewell dari tangan Gerald. Mer Farewell adalah koneksi dari keluarga kami. Cobalah untuk tidak memanfaatkan situasi untuk pamer. Apakah Anda secara pribadi mengenal Tuan Farewell, sepupu? Tanya Bea sambil menatap Gerald yang tetap diam sepanjang perjalanan pulang. Dia merasa aneh bahwa Mer Farewell secara pribadi datang jauh-jauh ke sini hanya untuk memberinya mobil tanpa alasan yang jelas. Fakta bahwa tidak banyak orang yang benar-benar tahu tentang identitas aslinya juga membuat situasinya jauh lebih mencurigakan. Terlebih lagi, Gerald baru saja meminta nomor kartu identitasnya pagi ini. Merasakan betapa hormatnya Mer Farewell memperlakukan sepupunya sebelumnya, Bea merasa pasti ada sesuatu yang terjadi dengan Gerald. Tidak semuanya, jawab Gerald sambil menggelengkan kepalanya. Itu juga bukan kebohongan karena ini benar-benar pertama kalinya mereka berdua bertemu. Lalu mengapa dia datang jauh-jauh ke sini hanya untuk memberiku mobil? Apakah Anda yakin itu bukan karena koneksi apapun yang Anda tahu? Tentu saja, Bea tidak memandang rendah Gerald. Namun, dia tahu bahwa situasi keluarganya tidak lebih baik dibandingkan dengan dirinya sendiri. Atau itulah yang dia pikirkan setidaknya. Aku ingin tahu, jawab Gerald dengan senyum tipis di wajahnya. Menepuk bibirnya, Bea akhirnya tersenyum juga. Entah bagaimana, semakin dia mengamatinya, semakin dia merasa misterius. Sekitar tengah hari ketika Bea keluar dari kamarnya sebelum bertanya, katakan sepupu, pertemuannya akan diadakan malam ini. Apakah kamu akan ikut? Saat itu, Gerald masih memikirkan bagaimana dia akan mengunjungi neneknya. Mendengar pertanyaan Bea, dia menoleh untuk melihat sepupunya yang sekarang mengenakan pakaian yang berbeda sebelum menjawab. Apakah itu yang kita bicarakan sebelumnya? Beberapa saat yang lalu, Bea memberitahu Gerald tentang tradisi yang biasanya dilakukan generasi muda Yaleman ketika ulang tahun nenek mereka sudah dekat. Pertemuan tahunan akan diadakan sehingga mereka dapat mendiskusikan hadiah ulang tahun apa yang harus dibeli untuk Lady Yaleman. Sementara itu yang biasanya mereka sepakati. Pada akhirnya, mereka semua hanya ingin alasan untuk keluar dan bersenang-senang. Meskipun Gerald tidak terlalu tertarik menghadiri pertemuan atau pesta, dia tahu bahwa dia masih perlu mengenal sepupunya yang lain sedikit lebih baik untuk memperlancar proses penyelesaian keluhan antara ibu dan neneknya. Menyelesaikan pikirannya, dia kemudian mengangguk sebelum berkata, baiklah, aku ikut. Beberapa saat kemudian, sekelompok pria dan wanita menarik terlihat duduk di dalam bar paling mewah di Yanken. Semuanya tampak berusia sekitar 20 tahun. Hei, pernahkah kamu mendengar bahwa udik sepupu kami telah kembali ke Yanken? Dia saat ini tinggal di rumah Bea. Apakah kamu serius? Orang tua saya tidak menyebutkan apa-apa tentang ini. Tetap saja, ulang tahun nenek sudah dekat. Apakah Anda pikir dia benar-benar kembali kali ini untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-80? Bukankah dia sudah memutuskan semua hubungan dengan keluarga mereka? Saya pikir dia hanya menggunakan hari ulang tahun sebagai alasan. Dia mungkin mencoba yang terbaik untuk membuat dirinya kembali ke keluarga kita. Lagi pula, setelah perayaan ulang tahunnya selesai, dia akan mulai mengalokasikan semua aset dan sumber daya keluarga. Kembalinya dia terlalu tepat waktu untuk menjadi suatu kebetulan, jawab salah satu anak laki-laki dengan nada menghina. Terlepas dari waktunya, jika itu yang benar-benar dia kejar, peluangnya sangat tipis. Anda seharusnya mendengar nenek memarahi bibi kelima sebelumnya begitu dia mengetahui bahwa sepupu kita tinggal di rumahnya. Itu sungguh mengerikan. Kemarahan nenek sepertinya tidak mereda sama sekali, kata gadis lain. Omong-omong, namanya Gerald. Jika aku mengingatnya dengan benar, dari apa yang saya dengar, pada kondisi termiskinnya, dia bahkan hampir tidak mampu untuk makan.
Saya ingat dengan jelas apa yang dikatakan nenek ketika dia mengetahui hal itu saat itu. Dia telah mengatakan untuk membiarkan mereka sebelum menyatakan bahwa tidak ada seorang pun dari keluarga yang diizinkan untuk terlibat dengan mereka sama sekali. Ya, tapi itu sudah lama sekali. Pikirkan tentang waktu yang lebih baru. Tidakkah kamu ingat bahwa nenek benar-benar bertanya tentang bagaimana keadaan Jessica dan Geralt selama perayaan ulang tahunnya tahun lalu? Dia melakukannya. Dia bertanya bagaimana kabar mereka berdua. Meskipun kami tidak tahu apa yang sedang dilakukan saudara perempuannya, seseorang mengatakan bahwa orang desa itu sendiri sedang belajar di universitas. Ketika semua orang terus mendiskusikan masalah di antara mereka sendiri, pintu kamar pribadi terbuka dan masuklah seorang pria muda ditemani oleh dua gadis. "Ah, kamu di sini, Yura." Yura menyapa semua orang dalam kelompok itu saat mereka berdiri. Yura adalah cucu tertua dari keluarga Yaleman. Dan dia juga cucu favorit Lady Yaleman. Akibatnya, semua orang dalam kelompok secara alami memandang ke arahnya. Yah, kalian semua lebih awal. Namun, sebelum hal lain, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya di sini. Wanita muda ini adalah teman sekelas saya di universitas. Anda bisa memanggilnya Marilyn. Adapun kecantikan ini, namanya Gia dan dia adalah mantan teman sekelas SMA Marilyn ketika dia masih di Mayberry City. Kata Yura sambil menatap Gia. Berdiri di samping Marilyn yang sudah cantik. Kecantikan Gia entah bagaimana diperkuat. Dan temperamennya yang luar biasa membuatnya semakin memikat. Ketika dia pertama kali bertemu Gia, dia tidak menyangka akan merasa begitu tersentuh oleh kecantikannya karena dia sudah terbiasa melihat wanita cantik. Setelah bertukar sapa, Yura kemudian menatap Gia sebelum bertanya sambil tersenyum. "Ngomong-ngomong, kamu tidak keberatan aku memanggilmu Gia, kan?" Sebagai tanggapan, Gia hanya menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, Gia baru saja tiba di Yanken hari ini. Dia awalnya tidak ingin pergi kemanapun tetapi pikiran itu tidak bertahan lama karena Marilyn memanggilnya tak lama setelah itu untuk mengundangnya ke pertemuan itu. Meskipun dia masih tidak benar-benar ingin pergi, pada akhirnya, dia tidak bisa mengalahkan Marilyn. Bagaimanapun, Marilyn adalah salah satu dari sedikit orang yang dia kenal di Yanken. "Oh, ayolah, Gia. Jangan murung begitu. Anda semua berasal dari keluarga kaya sehingga Anda harus bisa bergaul dengan baik. Mari kita berpesta." "Hahaha," kata Marilyn ketika dia melihat betapa gelisahnya penampilan Gia. "Memang, ayo mulai pestanya," tambah Yura sambil tersenyum. "Kita belum bisa memulai, Yura. Beberapa orang masih belum tiba." "Oh, siapa lagi yang belum datang?" tanya Yura. "Yah, masih ada Bea dan sepupu desanya." "Ah iya, Bi, bagaimana saya bisa lupa? Tapi apa ini tentang udik desa? Mungkinkah Anda berbicara tentang Geralt, putra dari wanita yang diusir nenek itu dari keluarga saat itu?" Sementara sebagian besar dari mereka di sana memandang rendah mereka yang diusir dari keluarga. Mereka biasanya masih menyebut Yulia sebagai bibi mereka. Ketika mereka mendengar Yura menyebutnya sebagai wanita itu membuat beberapa anggota junior merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun begitu, tidak ada dari mereka yang mengatakan sepatah kata pun tentang hal itu. Tidak heran nenek sangat marah dengan bibi kelima sore ini. Jadi Bea masih tetap berhubungan dengan Geralt. Ejek Yura. Karena Yulia dan ibu Yura tidak berhubungan baik ketika Yura masih kecil. Wajar saja baginya untuk mengambil kebencian bawaan ibunya terhadap Geralt dan keluarganya. Geralt, tanya Gia dan Marilyn dengan heran ketika mereka mendengar namanya. Merasakan keterkejutan mereka, Yura tercengang ketika dia bertanya, "Kalian berdua tahu siapa dia?" "Oh benar. Geralt sedang belajar di Mayberry City." Sementara Gia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sejujurnya dia merasa sedikit bersemangat sekarang. Namun, dia juga merasa penasaran. Mengapa Marilyn tahu siapa Geralt? Mungkinkah ini hanya orang lain dengan nama yang sama? Atau mungkinkah kebetulan seperti itu benar-benar terjadi? "Kau juga mengenal Geralt, Gia?" tanya Marilyn dengan nada terkejut. Meskipun itu hanya sesaat, emosi kompleks melintas di wajah Gia saat dia berkata, "Mungkin saja seseorang dengan nama yang sama. Tapi bagaimanapun, seperti apa Geraltmu, Marilyn?" "Hah, yah. Saya tidak tahu apakah itu orang yang sama.
Tetapi Anda tahu bagaimana ayah saya terus bergerak karena pekerjaan, bukan? Akibatnya, saya telah belajar di banyak sekolah sebelumnya saat saya tumbuh dewasa. Saya masih di sekolah menengah ketika ayah saya mulai mengerjakan sebuah proyek di Serene County. Di sekolah baru saya di sana saya mengenal Gerald si miskin. Kabupaten tenang. Hahaha, itu dia baik-baik saja, kata seseorang dari kerumunan saat yang lain tertawa. Ya Tuhan, sungguh, Gerald si miskin sebenarnya adalah kerabatmu, jawab Marilyn. Keterkejutannya terlihat di wajahnya. Sayangnya, secara hukum, itu benar. Namun, orang Yaleman telah dan tidak akan pernah mengakui Gerald sebagai bagian dari keluarga kita, kata Yura dengan senyum masam di wajahnya. Dia sendiri tidak terlalu peduli dengan apa yang dikatakan orang lain tentang dirinya. Sebaliknya, dia hanya senang bahwa dia mungkin akan datang. Apakah Gerald akan datang nanti? Yura, tanya Gia. Sebagai tanggapan, Yura mengangguk sebelum berkata, saya berasumsi Bea akan membawanya. Bicara tentang iblis. Begitu kalimatnya berakhir, pintu terbuka dan Bea masuk. Melihat Gerald tidak ada, Gia tidak bisa menahan perasaan sedikit cemas. Bukankah si Udik itu ikut? Bea tanya salah satu gadis di sana. Karena Bea biasanya dianggap sebagai yang terendah dalam keluarga mereka, biasanya tidak ada yang menganggapnya serius. Itulah alasan mengapa mereka masih menyebut Gerald Bumpkin meskipun dia adalah tamu Bea. Oh, dia pergi ke tuan-tuan. Dia akan segera datang, jawab Bea. Sejujurnya, dia tidak terlalu menikmati berpartisipasi dalam pertemuan seperti itu. Lagi pula, jarak antara dia dan sepupunya yang lain terlalu lebar. Dia nyaris tidak berada di dunia yang sama dengan mereka. Dia hanya di sini karena dia tidak punya pilihan. Hah, lucu. Dia mungkin merasa gugup karena ini pertama kalinya dia menghadiri pertemuan di tempat kelas atas seperti itu, kata beberapa gadis sambil menangkupkan mulut mereka sambil tertawa. Mendengar itu, semua orang mulai tertawa juga. Pada saat itulah pintu kamar berderit terbuka lagi. Namun, alih-alih Udik desa yang mereka harapkan, mereka disambut oleh seorang pria muda jangkung yang terlihat agak langsing dan sejujurnya cukup tampan. Dia berpakaian santai dan tangannya di saku saat dia berjalan ke kamar. Semua orang sekarang terdiam dan bahkan beberapa gadis saling bertukar pandang, tercengang oleh temperamen luar biasa pria menarik itu. Di sini, sepupu, silahkan duduk, kata Bea sambil tersenyum sambil memegangi lengannya. Dia Udik sepupu negara kita. Beberapa gadis sekarang lumpuh karena shock. Mereka mengharapkan Gerald yang, sebagai seorang anak, sangat miskin dan memiliki harga diri yang buruk memiliki citra yang rendah dan hina. Untuk menjadi orang yang akan terlihat khawatir dan berperilaku hati-hati kemanapun dia pergi. Namun pemuda gagah yang berdiri di depan mereka sekarang sama sekali tidak. Tepat ketika Gerald hendak menyapa sepupunya yang terkejut, seseorang tiba-tiba memukul bagian belakang kepalanya. Yah, sial, itu benar-benar kamu. Gerald, kenapa kau begitu shock? Taruhan Anda tidak berharap melihat saya di sini, kan? Kata Marilyn sambil terkekeh. Secara alami, dialah yang memukulnya. Tuhan sial, itu kamu, jawab Gerald, kaget saat melihat wajah yang dikenalnya. Sejujurnya, bagaimanapun, dia tidak bisa benar-benar mengingat siapa dia seumur hidupnya. Apakah kamu sudah melupakanku? Tanya Marilyn sambil menyilangkan tangannya. Dia tampaknya menemukan seluruh situasi lucu. Ya, aku tahu. Gerald berbohong secara alami saat dia menarik napas. Namun, ingatan itu perlahan kembali padanya. Dia tahu bahwa mereka dulu berada di kelas yang sama. Tetapi dia tidak bisa mengingat namanya sama sekali. Bagaimanapun, aku benar-benar tidak menyangka akan melihatmu di sini di semua tempat setelah lama tidak bertemu. Sementara Anda masih berjalan dengan tangan di saku. Sementara kepura-puraanmu mungkin membodohi orang lain. Aku tahu latar belakangmu dengan sangat baik. Jadi hentikan tindakan itu, kata Marilyn. Mendengar itu, Gerald hanya bisa tersenyum pahit sambil mengeluarkan tangannya dari saku sambil menggelengkan kepalanya. Kepahitan memungkinkan dia untuk mengingat namanya. Dia adalah Marilyn dan mereka pernah menjadi teman sekelas selama sekitar setengah tahun. Yura dan yang lainnya menggelengkan kepala mereka sendiri dan tertawa serta adegan berlangsung.
Geralt terlalu berlebihan untuk berpikir bahwa dia bertindak sangat kuat beberapa detik yang lalu ketika semua orang di sini dengan jelas tahu tentang latar belakangnya. Setelah pindah sekolah saat itu, kami belum berhubungan selama bertahun-tahun, Marilyn. Saya benar-benar tidak menyangka Anda mengenal sepupu saya, kata Geralt sebagai tanggapan. Bagaimanapun, tidak perlu bagi kita untuk berbicara tanpa tujuan lagi. Anda hampir membuatnya terdengar seperti saya bahkan ingin menghubungi Anda. Cari saja tempat untuk duduk, jawab Marilyn. Nada jijik dalam suaranya. Mendengar itu, Geralt hanya bisa tersenyum tak berdaya sambil berjalan menuju tempat duduk. Namun, saat dia hendak duduk, suara lain tiba-tiba memanggilnya. Geralt, melihat ke atas. Geralt mendapat kejutan dalam hidupnya. Dia, apa yang kamu lakukan di sini juga? Sial, Geralt benar-benar tidak menyangka akan bertemu begitu banyak wajah yang dikenalnya kemanapun dia pergi. Sejak kejadian itu, Geralt sama sekali tidak menghubungi Gia. Namun, yang lebih memalukan adalah kenyataan bahwa Gia masih sering mengiriminya pesan meskipun dia tidak pernah membalasnya. Lagi pula, dia berasumsi bahwa dia tidak akan pernah harus bertemu dengannya lagi. Sayangnya, saat hujan turun, itu benar-benar kamu. Kenapa kamu tidak membalas pesanku? Kata Gia. Matanya memerah. Sementara dia sangat sadar bahwa dia telah berjanji untuk meninggalkannya sendirian setelah insiden pernikahan palsu itu. Dia tidak bisa melupakannya. Tidak peduli seberapa banyak dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa tidak mungkin bagi mereka berdua untuk bersama. Setiap kali dia memejamkan mata, adegan demi adegan akan bermain di benaknya. Adegan seperti saat Geralt menerjang hujan untuk membawanya ke rumah sakit saat pergelangan kakinya terkilir. Ketika Geralt terus-menerus menyelamatkannya setiap kali dia menemukan dirinya dalam masalah. Pada titik ini, dia sudah menyadari bahwa Geralt telah mengukir dirinya terlalu dalam ke dalam hatinya sehingga dia tidak bisa melupakannya. Itulah alasan mengapa ketika dia senang melihatnya, dia secara bersamaan dipenuhi dengan kesedihan. Maaf, Gia, jawab Geralt sambil menundukkan kepalanya sedikit karena malu. Bagaimanapun, terlepas dari apa yang terjadi di masa lalu, Geralt masih mengecewakannya. Namun, tidak ada cara yang lebih baik untuk menghadapi situasi tersebut. Sementara itu, semua orang menatap pemandangan yang terbentang di depan mereka dengan linglung. Ini terutama terjadi pada Marilyn dan Yura. Lagi pula, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa hubungan Geralt dan Gia tidak sesederhana itu. Itu cukup jelas dari sorot mata Gia. Mengetahui hal ini membuat Yura cemburu. Lagi pula, dialah yang ingin memenangkan Dewi ini. Ada apa? Gia, apakah kalian berdua benar-benar saling mengenal? Tanya Marilyn. Gia tetap diam dan hanya menyeka air mata dari sudut matanya. Dia kemudian memelototi Geralt sebentar sebelum dengan marah duduk lagi. Melihat ini, Geralt juga duduk. Hei sekarang. Karena semua orang saling mengenal. Tidak perlu malu. Ayo, Geralt, kenapa tidak merokok? Kata Yura dengan senyum dingin di wajahnya saat dia melihat ke arah Geralt. Setelah mengusulkan itu, dia menyerahkan sebatang rokok kepada Geralt. Aku menghargainya. Tapi kenapa kita tidak merokok salah satu rokokku saja? Kata Geralt sambil mengeluarkan sekotak rokok dan meletakkannya di atas meja. Sementara Geralt secara pribadi bukan perokok. Dia suka membawa sekotak rokok setiap kali dia menghadiri pertemuan apapun. Sialan. X1. Semua orang tercengang ketika mereka melihat kotak rokok. Persetan suci. Anda merokok merek rokok ini? Tanya salah satu sepupu keras-keras. Matanya terbelalak kaget. Hei, rokok apa itu? Saya belum pernah melihat kemasan seperti itu sebelumnya. Tanya sepupu lain dengan rasa ingin tahu. Tidak heran mengapa Anda belum pernah melihatnya sebelumnya. Itu adalah rokok bisnis yang hanya bisa dihisap oleh orang kaya yang tinggal di luar negeri. Rokok ini sebenarnya menyehatkan paru-paru bukannya merusaknya. Terlebih lagi, ini adalah produk baru yang baru dikembangkan tahun ini dan bahkan belum dijual. Ini hanya tersedia untuk penggunaan eksklusif mulai sekarang. Jelas anak laki-laki itu dalam keterkejutannya saat dia memegang kotak rokok dengan tangan gemetar. Kamu merokok jenis rokok ini. Geralt. Semua orang merasa seperti baru saja menerima tamparan mental di wajah mereka. Ini terutama untuk Yura, memikirkan bahwa dia secara khusus membawa rokok yang dia minta dibelikan temannya untuknya jauh-jauh dari negara M.
Yang dia miliki benar-benar berharga dan mahal. Dia sejujurnya telah menunggu untuk melewati mereka sehingga orang banyak akan memuji dan mengaguminya. Lagi pula, ketika seorang pria muda keluar, hal pertama yang cenderung diperhatikan orang adalah pakaiannya. Selanjutnya, mereka akan melihat jam tangan seperti apa yang dia kenakan. Last but not least, jika dia seorang perokok, mereka pasti ingin mengidentifikasi merek rokok apa yang dia hisap. Semua ini bekerja sama untuk membangun nilai pria yang membuat Yura kecewa. Dialah yang akhirnya menerima tamparan mental begitu Geralt mengeluarkan kotak rokoknya sendiri. Saya biasanya tidak merokok. Saya baru saja mengambil ini saat saya menuju keluar hari ini. Jelas Geralt. Dia tidak benar-benar berharap sekotak rokok sederhana menyebabkan sensasi seperti itu. Itu membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Hah, maka itu mungkin palsu. Jika rokoknya benar-benar sehebat yang Anda gambarkan, bagaimana mungkin Geralt bisa mendapatkannya? Jawab Marilyn yang masih tidak percaya. Mungkin, itu 100% palsu. Geralt mungkin bahkan tidak menyadari bahwa dia telah ditipu. Jika Anda benar-benar ingin meninggalkan rumah dengan sekotak rokok di tangan, Anda bisa membeli sekotak rokok Marlboro. Harganya paling sedikit beberapa dolar. Membawa rokok X1 palsu kemana-mana. Sungguh lelucon. Ejek bocah itu dari sebelumnya saat dia melemparkan kotak rokok ke samping. Merasakan kesempatan untuk pamer di depan dia, Yura kemudian langsung berkata, Geralt, Geralt, Geralt. Bukannya aku ingin menjelek-jelekkanmu atau apa. Tapi sekarang kamu harus sadar bahwa kita semua tahu seluk-beluknya. Latar belakangmu seperti punggung tangan kami. Sebenarnya tidak perlu bagimu untuk mencoba pamer di depan kami. Bagaimanapun juga, kamu sudah lulus, kan? Apakah kamu sudah menemukan pekerjaan? Nada suaranya memberi ilusi bahwa dia adalah orang yang berpengetahuan. Dan begitu pertanyaannya berakhir, dia melihat ke arah Gia yang duduk tepat di sampingnya. Enggak, jawab Geralt sambil menggelengkan kepalanya. Tunggu apa lagi? Dengan berakhirnya universitas, Anda harus meraih peluang apapun yang bisa Anda dapatkan untuk bekerja. Saatnya untuk berhenti memikirkan hal-hal yang tidak berguna dan mulai menjadi lebih realistis. Meskipun Anda mungkin masih miskin sekarang, selama Anda cukup rajin, akan ada kemungkinan di mana Anda akhirnya akan menjadi kaya di masa depan. Lebih fokus pada itu daripada pamer, kata Yura keras-keras sambil tersenyum kecut. Luar biasa. Apakah Anda mendengar apa yang dikatakan Yura? Geralt. Kata-katanya masuk akal sehingga Anda harus memastikan bahwa Anda menerima nasihatnya dengan hati. Tambah Marilyn sambil menusuk bagian belakang kepala Geralt dengan jari. Jika bukan karena misinya, Geralt pasti sudah memberi Marilyn beberapa tamparan keras di wajahnya sekarang. Sementara aku melakukannya, kamu harus mengerti bahwa keluarga Yaleman lebih rumit dari yang kamu pikirkan. Jadilah sedikit lebih pragmatis dan sadarilah bahwa beberapa hal tidak akan terjadi. Kata Yura yang hanya berasumsi bahwa Geralt kembali karena dia ingin bagian dari aset keluarga. Yura ingin dia melihat betapa kecilnya nilai Geralt di depan orang kuat seperti dia. Itulah sebabnya dia mengkhotbahkannya di depan umum sekarang. Dia akan menginjak-injak seluruh ego Geralt jika itu adalah hal terakhir yang dia lakukan. Pada saat itu, seorang gadis asing dengan rambut keriting emas memasuki ruangan. Di tangannya, ada sebotol anggur merah yang tampak sangat mahal. Anda selalu mendukung saya, Tuan Yaleman. Jadi sebotol anggur merah ini ada di rumah. Mengumumkan gadis dalam dialek Weston yang rusak. Betapa baiknya Anda, Nona Delilah. Terima kasih, jawab Yura sambil tersenyum sambil berdiri. Panas Beman. Betapa luar biasa. Orang-orang menghormatimu kemanapun kamu pergi. Yura, kata Marilyn bersemangat sebelum menjabat lengan Gia. Tahukah Anda bahwa bar tempat kita berada ini adalah yang paling mewah dari jenisnya di Yanken? Gia. Nona Delilah di sana adalah pemilik bar ini. Anda harus tahu bahwa beberapa orang asing dan tokoh kuat sering mengunjungi tempat ini. Namun ini dia, memberi Yura sebotol anggur merah di rumah. Mendengar kata-kata Marilyn, gadis-gadis lain yang hadir merasa sama terhormat dan senangnya. Beberapa dari mereka bahkan berkata, "Hah, tapi tentu saja, itu karena reputasi keluarga Yaleman dan juga fakta bahwa Yura sendiri sangat kuat." Gadis-gadis itu tahu betapa tertariknya Yura pada Gia. Jadi mereka sekarang memujinya dengan harapan bahwa dia akhirnya akan jatuh cinta padanya.
Tahan, rokok X1. Saya belum pernah melihat orang merokok merek rokok ini di Weston sebelumnya. Kata Delilah saat pandangannya tertuju pada kotak rokok yang telah dibuang ke samping. Dia tampaknya sangat terpikat oleh rokok. Ya Tuhan, ini sangat memalukan. Aku seharusnya memberitahu sepupu desa itu untuk menyingkirkan mereka. Suami Nona Delilah adalah orang yang sangat berkuasa di negara M. Kesan apa yang akan kita tinggalkan padanya begitu dia mengetahui bahwa kita merokok rokok palsu? Bisik beberapa anak laki-laki di antara mereka sendiri. Bukan hanya laki-laki yang memasang ekspresi canggung di wajah mereka, tetapi juga para gadis. Permisi, tapi bolehkah saya meminta salah satu rokok Anda? Saya belum pernah mencicipi rokok merek ini selama lebih dari setengah tahun setelah datang ke Weston. Tanya Delilah sambil tersenyum. Hah? Setengah tahun. Apakah itu berarti dia termasuk yang pertama mencobanya ketika memulai produksi awal? Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Aku akan sangat malu begitu dia tahu. Tunggu sebentar. Nona Delilah. Teriak salah satu gadis saat dia berdiri di antara sepupunya yang berbisik. Daripada menunggu Delilah mengetahuinya sendiri, gadis itu merasa akan lebih baik jika dia mengatakan yang sebenarnya terlebih dahulu. Iya, tanya Delilah saat dia berbalik untuk menatapnya dengan senyum manisnya yang biasa. Rokok itu, kamu tidak boleh menghisapnya. Kami baru tahu belum lama ini bahwa itu palsu. Setelah mendengar pernyataannya, semua orang menoleh untuk melihat Gerald dengan jijik. Apa yang tidak berguna? Palsu. Hahaha. Nona, saya hanya ingin merokok. Anda tidak perlu segan-segan ini sampai berbohong kepada saya. Selain itu, karena Anda bahkan mampu membeli merek ini, apakah ada kebutuhan untuk merasa tidak enak hanya dengan sebatang rokok? Jawab Delilah sambil mengeluarkan sebatang rokok dari kotak dan mengamatinya dengan cermat. Selanjutnya, dia mengendusnya. Dan segera setelah itu, senyum masam terbentuk di wajahnya. Kak, kenapa aku berbohong padamu? Nona Delilah. Itu benar-benar palsu. Menjelaskan gadis yang sama dari sebelumnya. Terus terang. Mantan suami saya dulu adalah pemimpin Departemen Penelitian dan Pengembangan di pabrik yang memproduksi merek khusus ini. Meskipun saya sangat menyadari bahwa imitasi ada di pasar, saya percaya bahwa saya masih memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang palsu dan yang asli. Dan saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa ini adalah produk asli. Kata Delilah sambil tersenyum. B asli. Mereka asli. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar itu. Lagi pula, dari apa yang dia katakan, Delilah pasti bisa membedakan antara yang asli dan yang palsu. Terlebih lagi, dia juga tidak punya alasan untuk berbohong kepada mereka. Tapi, bagaimana mungkin Gerald bisa membeli rokok X1 asli? Di mana kamu membeli rokok ini? Gerald, tanya anak laki-laki tadi. Saya akan jujur dan mengatakan bahwa saya tidak membelinya. Mereka tergeletak di sekitar rumah saya jadi saya ambil saja. Jawab Gerald dengan senyum masam. Hah, berdasarkan latar belakang keluarga Anda, hampir seolah-olah Anda mengklaim bahwa mereka benar-benar dapat membelinya. Bentak Marilyn segera dengan nada yang menunjukkan bahwa Gerald baru saja secara pribadi menghinanya. Bolehkah saya menghisap salah satu rokok Anda, Tuan? Tanya Delilah saat dia berbalik untuk melihat Gerald. Senyumnya masih di wajahnya. Pak, mengapa Anda menyebutnya sebagai Tuan? Nona Delilah. Kami bahkan tidak tahu dari mana dia mendapatkan rokok itu. Anda harus tahu bahwa keluarganya sangat miskin sehingga mereka bahkan tidak mampu makan makanan yang layak pada waktu-waktu tertentu. Menghina Yura saat dia melihat Delilah memperlakukan Gerald dengan sangat hormat. Dia, miskin. Anda pasti bercanda. Tuan Yaleman. Mengabaikan rokok. Anda harus tahu bahwa tidak ada orang biasa yang bisa menandingi pria ini. Lagi pula, dia mengenakan pakaian klasik Prancis, yang dibuat khusus. Kata Delilah sambil duduk tepat di sebelah Gerald. Apakah saya benar, Tuan? Prancis klasik. Apa yang terjadi lagi? Semua orang benar-benar tercengang. Melihat seorang sosialita top di Yanken bersikap begitu hormat terhadap Gerald. Bea sangat senang. Bagaimanapun, sungguh suatu kehormatan bertemu dengan Anda di sini hari ini, Tuan Gerald. Saya pribadi akan menanggung semua biaya apapun yang Anda pesan di sini malam ini. Kata Delilah sambil dengan sopan mengulurkan tangannya ke arah Gerald. Di matanya,
Nilai berteman dengan sosok yang begitu kuat seperti Geralt tentu melebihi biaya tagihan satu malam. Sebagai tanggapan, Geralt juga mengulurkan tangan dan menjabat tangan Delilah sebelum berkata, dengan senang hati, Nona Delilah. Setelah Delilah akhirnya pergi, ruangan itu disambut oleh keheningan yang hampir menekan. Yura khususnya, merasa seperti baru saja menerima tamparan paling besar dalam hidupnya. Dia benar-benar malu di depan yang lain. Bolehkah aku mencoba salah satu rokokmu? Geralt, tanya salah satu sepupu di sana sambil menatap Geralt. Setelah melihat anggukan kecil Geralt, dia mengambil sebatang rokok untuk dirinya sendiri sebelum menyalakan ujungnya. Ketika dia melihat ini, Yura menyipitkan matanya sedikit saat dia menatap Geralt dengan tatapan dingin. Setelah itu, dia melangkah keluar dari ruangan dengan alasan bahwa dia perlu menjawab panggilan telepon. Tidak ada yang berani melawan Yura, bahkan ketika dia masih kecil. Untuk berpikir bahwa orang miskin pedesaan ini benar-benar berani melawannya. Geralt bahkan membuatnya kehilangan muka di hadapan Dewi yang begitu cantik. Yanken adalah wilayah Yura, dan dia lebih baik mati daripada kalah dari Geralt. Begitu dia berada di luar, dia menyalakan sebatang rokok sebelum menelepon. Ah, hai Brandon. Kamu sibuk? Tanya Yura sambil mengeluarkan kepulan asap. Tidak sama sekali. Hanya nongkrong. Tetap saja. Panggilan tiba-tiba. Yura, mungkinkah Anda memiliki pekerjaan untuk saya? Jawab Brandon dengan suara yang mengisyaratkan keinginannya saat dia tertawa. Tidak ada yang terlalu besar. Aku hanya dalam suasana hati yang buruk karena seseorang benar-benar berani menginjak-injakku. Hahaha, siapa yang berani melakukan hal seperti itu di Yanken? Keberanian. Siapa itu? Yura, aku akan segera menyingkirkan mereka. Tidak perlu sejauh itu. Namun, saya ingin Anda benar-benar mempermalukannya. Jawab Yura sebelum berbagi lokasi dengan Brandon. Hah, kebetulan sekali. Saya kebetulan minum dengan beberapa bawahan saya di sekitar area. Aku akan segera menuju. Yura mencibir saat dia mengakhiri panggilan. Dia kemudian terus berdiri di luar sambil merokok. Ini jelas bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini. Dan itu bukan yang terakhir baginya. Katakan Soy. Apakah kamu atau orang lain perlu menggunakan kamar mandi? Ayo pergi bersama, kata salah satu gadis di dalam ruangan. Menanggapi itu, Bea dan beberapa orang lainnya pergi bersama. Dia, di sisi lain, diam-diam memelototi Geralt. Dia telah menunggunya untuk mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya sepanjang waktu. Namun, dia hanya duduk di sana dengan tenang sambil mengunyah buah-buahan. Sepertinya dia tidak akan bergerak sama sekali. Pada akhirnya, kecemasannya menguasai dirinya dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jadi, apa, kau dan Mila baik-baik saja? Meskipun semua orang tidak tahu identitas aslinya, dia sangat menyadari siapa Geralt sebenarnya. Mila hilang. Jawab Geralt ketika dia merasakan gelombang rasa sakit di hatinya saat dia mendengar namanya lagi. Dia bahkan tidak yakin apakah dia bisa membujuk neneknya di hari ulang tahunnya. Tidak peduli apa. Geralt tahu dia harus memperbaiki hubungan antara kedua keluarga. Jika dia gagal, tidak ada orang lain yang bisa berbicara dengan keluarga Moldel atas namanya. Apa yang terjadi? Tanya Gia heran. Aku akan memberitahumu tentang itu ketika aku memiliki kesempatan di masa depan. Jawab Geralt dengan nada santai. Hei, Gia, siapa gadis Mila ini? Ya Tuhan, mungkinkah dia pacar Geralt? Seseorang seperti dia benar-benar memiliki kemampuan untuk mendapatkan pacar, kata Marilyn. Keterkejutannya terlihat dalam suaranya. Menyadari bahwa dia baru saja mengemukakan sesuatu yang membuat Geralt sangat kesal. Dia tidak menjawab pertanyaan Marilyn. Halo, mengapa tidak ada di antara kalian yang mengatakan apa-apa? Siapa ini Milea? Sebelum Marilyn bisa melanjutkan mengganggu mereka berdua, Soy bergegas kembali ke kamar. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Beberapa pemabuk baru saja menyeret Bea ke kamar mereka setelah bersikeras agar dia minum bersama mereka. Teriak Soy. Setelah mendengar itu, Geralt segera berlari keluar ruangan. Tepat di luar, dia bertemu dengan sepupu wanita lain yang sebelumnya pergi ke wanita bersama. Semuanya tampak sama ketakutannya. Mana Bea? Tanya Geralt. Dia diseret ke kamar 103. Jawab salah satu gadis sambil gemetar. Mendapatkan jawaban yang dia butuhkan,
Geralt berlari ke sana secepat yang dia bisa. Adapun anak laki-laki lainnya di ruangan itu, mereka semua hanya berdiri di tempat. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak perlu takut karena mereka semua adalah anggota keluarga Yaleman, menghadapi pemabuk secara langsung pasti akan membuat beberapa dari mereka dipukuli. Dengan mengingat hal itu, banyak dari mereka mulai melakukan panggilan telepon. Dia sendiri mengikuti Geralt keluar dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisik gadis-gadis di antara mereka sendiri. Dengan lemah lembut. Mereka sebelumnya menabrak pria mabuk dalam perjalanan ke wanita. Begitu para pria menyadari bahwa gadis-gadis itu tidak akan mengikuti perintah mereka, salah satu dari mereka segera mencoba menyeret Soy pergi bersamanya. Namun, Bea melangkah di depannya tepat pada waktunya dan mendorongnya menjauh. Namun, konflik hanya dimulai pada perjalanan mereka kembali dari kamar kecil. Para pria mabuk memojokkan mereka begitu mereka keluar dari para wanita. Saat itulah salah satu dari mereka menarik rambut Bea dan menyeretnya ke kamar mereka. Geralt satu-satunya yang pergi ke sana untuk menyelamatkannya. Saya melihat sekitar 8 pria di sana. Di mana Yura? Teriak Soy. Soy khawatir sedikit karena dia tersentuh oleh apa yang telah dilakukan Bea. Lagi pula, Bea hanya terlibat dalam kekacauan ini karena dia berusaha menyelamatkannya. Kami sudah memanggil bala bantuan sekarang. Memikirkan bahwa orang benar-benar berani memprovokasi orang Yaleman. Tidak terpikirkan, jawab salah satu anak laki-laki. Tahan, beritahu orang-orang yang Anda hubungi bahwa itu adalah alarm palsu. Jangan khawatir, Bea akan baik-baik saja, kata Yura saat dia tiba-tiba masuk kembali ke ruangan sambil memberi isyarat kepada mereka yang memiliki telepon di sebelah telinga mereka untuk melakukan apa yang dia katakan. Apa? Tapi Bea dalam masalah besar. Yura, seperti yang saya katakan, tidak ada dari Anda yang perlu khawatir tentang ini. Bi akan baik-baik saja, namun, orang lain pasti tidak akan melakukannya. Ejek Yura. Yura memiliki ekspresi suram di wajahnya. Lagi pula, dia merasa sangat cemburu karena dia melihat dia mengabaikan keselamatannya sendiri dengan mengejar Geralt sebelumnya. Semua orang di ruangan itu tampaknya juga telah menangkap apa yang sebenarnya terjadi. Akibatnya, tidak ada dari mereka yang mengatakan sepatah kata pun saat mereka menutup pintu kamar di belakang mereka. Lepaskan dia, raung Geralt dengan marah saat dia menendang pintu kamar 103 hingga terbuka. Mendengar semua kebisingan itu, beberapa pemabuk yang semuanya memeluknya dengan paksa kemudian berbalik untuk melihat ke arah Geralt. Paman kelima Geralt tidak hanya memiliki hubungan yang mendalam dengan keluarganya, Bea juga memperlakukannya dengan sangat baik sejak dia tiba. Tidak mungkin Geralt akan membiarkan Bea menderita luka selama dia ada di sana. Hah, kamu pikir kamu siapa sampai menyuruh kami berkeliling seperti itu? Dan Anda bahkan membawa seorang gadis cantik. Hahaha, sepertinya aku bisa bersenang-senang dengan dua wanita hari ini, kata seorang pemuda yang tampaknya adalah pemimpin kelompok itu sambil tertawa. Gadis cantik yang dimaksud, tentu saja, Gia. Dia mengikutinya karena khawatir. Betapa beruntungnya kamu, Brandon. Sebagai saudara, kita akan pergi bersama mereka juga setelah kamu selesai, kan? Kata beberapa pemabuk lain sambil tertawa. Tapi tentu saja, seret wanita itu ke sini juga, kawan. Tidak rasional bagiku untuk menolak seseorang yang mengirim dirinya sendiri langsung ke depan pintuku, perintah Brandon sambil memberi isyarat agar anak buahnya berjalan maju. Kamu Brandon, kan? Saya menyarankan Anda untuk tidak melanjutkan main-main lagi. Karena saya sudah memberikan peringatan ini. Jangan salahkan saya jika sesuatu terjadi pada Anda. Jawab Geralt dengan ekspresi dingin di wajahnya. Hahaha, oh, mencoba mengintimidasi saya. Bukan. Baiklah kalau begitu. Saya akan melepaskan wanita muda ini karena Anda sudah begitu berani bergegas ke sini. Tapi sebelum kami melepaskannya, Anda harus merangkak di bawah selangkangan kami terlebih dahulu. Bagaimana dengan itu? Sepakat, kata Brandon sambil tertawa. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.